Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andri Maulana di channel Biang Wali. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan membahas lebih lanjut tentang materi Linux Administrator. Pada pertemuan kemarin kita sudah berhasil membuat konfigurasi untuk remote server. Nah, pada minggu ini saya akan membahas tentang namanya pemberian IP secara otomatis, yaitu DHCP. Tapi sebelum kita lanjut lebih jauh, silahkan di subscribe dulu channelnya, kemudian di like, kemudian di komen, kemudian di share ke teman-teman, ke keluarga, ke semua orang, agar channel ini terus memberikan ilmu yang bermanfaat. Baik, pada pertemuan kali ini kita bisa memulai untuk mata kuliah DHCP. Jadi konsep DHCP itu adalah konsep di mana server memberikan IP secara otomatis kepada kliennya. Penerapan DHCP ini biasanya sering digunakan pada media wireless. Biasanya kalau kita connect ke tethering atau ke hotspot, nanti IP-nya itu kita dapat wirelessnya secara otomatis, misalnya 192.168 10.10 ya, atau berapapun IP-nya, tapi diberikan secara otomatis. Nah, untuk penerapan pada server, biasanya IP-nya juga bisa diberikan secara otomatis ke klien apabila jumlah kliennya itu banyak, ya, atau memang ada beberapa bagian yang memerlukan pemberian IP secara otomatis tanpa kita memberikan IP secara manual ya, atau masukin satu persatu. Baik, untuk itu kita bisa mulai. Kita buka saja dua buah virtual. Pertama servernya, yang kedua itu adalah kliennya. Nah, atau kita juga bisa meremote via server via klien di sini. Anda bisa gunakan putih. Oke, kita masukkan aja IP-nya kemarin 10.10.10.1. Kalau nggak salah sih IP ini udah saya reset deh. Nah, kalau bisa alhamdulillah berarti. Nah, iya berarti IP-nya saya reset. Jadi belum bisa saya remote lagi di sini. Jadi kita gunakan langsung aja ke server. Nah, di sini kita login dulu. Login dengan username-nya masing-masing. Jangan sampai lupa. Oke, kalau sudah login, seperti biasa kita masuk ke root atau sudo min i. Kita masukkan password user kita. Seperti biasa kita cek dulu apakah server kita connect ke Google, karena kita mau instalasi menggunakan internet. Nah, pastikan sudah terkoneksi ya. Kalau belum koneksi, saya sudah berikan caranya seperti kemarin, apa saja yang harus dicek. Nah, kalau untuk menginstal DHCP server itu ada beberapa versi. Kalau di versi Linux yang di bawah dari versi 15.04 ini, contohnya kayak Linux server versi yang 12.04, itu kita menggunakan apt min-get install, itu namanya DHCP 3 ya, min server. Nah, cuman di versi 15 ini tidak bisa lagi. Ini untuk versi yang 15 ke atas kita menggunakan namanya ISC DHCP server. Nah, ini pun ada beberapa kendala ya. Kayaknya ada pembaharuan sistem. Nah, ini kalau kita install, ini pasti nanti dia akan muncul suatu pesan atau warning. Oke, di sini pesannya ISC strip DHCP server .2 depends dan ISC DHCP common. Berarti di sini ada permasalahan ketika kita mau install, dia harus memperbarui paket dari ISC strip DHCP strip common ya. Nah, ini harus kita perbarui dulu. Yang pertama kita lakukan adalah kita uninstall dulu. Nanti kita apt min-get
purge. Kemudian ini kita hapus dulu untuk DSC DHCP common-nya. Oke, kalau ada pesan seperti ini kita pilih yes untuk menghapus semua komponen baik file atau directory dari DSC DHCP common-nya. Nah, kalau sudah, baru kita install lagi apt min-get install. Jadi tadi kalau kita menggunakan apt min-get purge, ya purge tulisannya, itu kita menggunakan perintah untuk menguninstall suatu program. Ya, kalau misalnya kita kemarin install apt min-get telnet, ya nanti kalau mau hapusnya itu adalah apt min-get purge kemudian telnet. Kita untuk menguninstall program telnetnya. Nah, sekarang kita install lagi DSC DHCP strip common. Jadi kita tunggu sampai prosesnya selesai, hanya sebentar. Nah, baru kita install apt min-get install DSC DHCP strip server. Nah, di sini ada suatu error, tapi tidak masalah ya, karena di sini dia DHCP servernya actionnya start pirate. Jadi begitu mau di start dia pirate ya kalau versi ini. Kenapa? Karena kita belum konfigurasi dulu. Ya kan ini kalau kita lihat di statusnya sistem CTL, kemudian di sini ada ISC DHCP, kemudian server titik service. Oh maaf, status di sini kita buat dulu. Kita lihat statusnya kenapa dia error. Nah di sini dia belum kita masukkan deklarasi dari ETH-nya yang mana mau digunakan, kemudian IP-nya berapa, seperti itu ya. Nah sekarang kita langsung masuk saja untuk konfigurasi DHCP-nya. Itu ada di file dhcpd.conf. Kita buka dengan perintah nano. Dia ada di folder etc, kemudian di folder dhcp namanya dhcpd.conf. Kemudian kita buka. Nah ini filenya. Yang kita akan rubah adalah di bagian sini. A slightly different configuration for an internal subnet. Nah di sini statusnya dia masih nonaktif. Kita aktifkan dengan cara menghilangkan tanda pagarnya dari mulai subnet sampai bawah, tutup kurung kurawal. Oke. Nah, sini kita kasih IP-nya karena ETH1 kita menggunakan IP 10.10.10.0 grafik 24. Nah, nanti di sini kita ganti 10.10.10.0. Subnet masknya adalah 255.255.255.0. Kemudian range IP yang boleh dibagikan dari berapa sampai berapa? Ya udah, misalnya kita butuh 10 aja dah. 10 sama dengan 10.10.20. Kemudian domainnya ini adalah DNS-nya. DNS Anda bisa kasihkan misalnya 10.10.10.1. Nah, nanti untuk internal DNS-nya ini bebas ya, boleh diganti juga boleh enggak. Misalnya saya ganti lab jar.com atau lab linux lah .tk misalnya. Nah, ini bebas. Kemudian untuk gateway-nya kita masukkan 10.10.10.1 dan broadcast-nya adalah 10.10.10.255. Oke, seperti ini. Kalau sudah kita save
Ctrl O, Enter, dan Ctrl X. Nah, nanti kita restart untuk servernya. Sistem CTL, restart. Kemudian kita isg.dhcp strip server. Pastikan jangan sampai ada yang error. Nah, sudah seperti ini. Nah, berarti konfigurasinya sudah berhasil. Kita coba di kliennya, bakal kliennya nanti bisa mendapatkan IP DHCP. Kita masuk ke bagian control panel, masuk ke network and internet, network and sharing center, dan kita change adapter. Sini kita pastikan dulu bahwa IP versi 4-nya kita kasih statusnya Optane ya. Optane, tadinya kan kita tulisnya pakai static. Optane, oke. Nah, dia kalau misalnya dia undefined, nah dia bisa disable dulu. Kemudian kita enable lagi sampai dia meminta request DHCP ke servernya. Nah, di sini sudah dapat network. Kalau kita lihat statusnya, maka dia akan mendapatkan IP 10.10.10 harusnya. Oke, dia sudah mendapatkan IP 10.10.10.10 dengan gateway dan DNS-nya adalah 10.10.10.1. Oke, sampai sini silakan dicoba di rumah. Pada minggu depan kita sudah mulai UTS, jadi siap-siap apapun yang saya sudah berikan kepada Anda pasti akan keluar di pertemuan pas UTS. Jadi silakan dipelajari lagi dari awal sampai materi terakhir ini. Jangan sampai ada yang nggak bisa nanti UTS, karena saya akan menilai dari apapun yang Anda kerjakan. Itu saja dari saya tutup materinya. Mohon maaf jika ada penyampaian yang salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.